Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah. Karenanya kita telah diberi nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dan kita senantiasa bersyukur akan adanya Islam ini. Selawat serta salam senantiasa kita tidak lupakan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, sehingga pada hari ini kita diberi nikmat Islam yang sangatlah banyak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghosbul Al-Haq. Saya lahir di Kediri 4 Juli 1949, dan saya akan mengampu pelajaran yakni Quran dan hadis. Pada RPP yang telah saya kumpulkan, yang telah saya buat, RPP pelaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran Sekolah Nurul Wasotiyah, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Alokasi waktu 2 kali 45 menit. Kurikulum dasar 3,9 dan 4,9. Alokasi waktu kelas 10 semester genap contohnya. Kemudian materi pokoknya adalah hadis sahih sebagai dasar hukum, atau yang temanya adalah kualitas hadis sahih. Kemudian tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati penanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan mengkomunikasikan secara titik mampunya. 1. Memahami materi tentang kualitas hadis sahih dengan baik. Apa itu sebenarnya hadis sahih? Hadis sahih adalah, menurut Imam Subhai al-Sahih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung pada Rasulullah SAW. Yang seorang musnid itu dia harus dzabit, kuat hafalannya, ilat, tidak cacat, dan sains, tidak ada keganjilan apapun. Jadi itu namanya hadis sahih. Orang yang kuat hafalannya, orang yang dzabit, kemudian tidak ilat, maksudnya tidak cacat ya, dan tidak saat situ ya, tidak ada keganjilan apapun di dalam hatinya. Jadi secara psikologis ya sehat, secara mentalitas sehat, dan secara ketika penyampaian itu jelas, itu namanya hadis sahih. Dan langsung pada Rasulullah SAW bersambung pada akhirnya kalangan sahabatnya, seperti itu. Itu adalah yang disebut dengan hadis sahih. Kemudian menyajikan kesimpulan materi tentang kualitas hadis sahih dengan baik. Jadi hadis sahih, karena sudah kesimpulan bahwa hadis sahih itu ya hadis yang memang secara mesti itu ya kuat, dzabit, jelas musnidnya siapa yang meriwayatkannya. Kemudian mengkomunikasikan materi tentang kualitas hadis sahih dengan baik. Media penggaris itu perlu ya untuk media penggaris. Kemudian spidol, papan tulis, slide presentasi, dan PPT.
kemudian LCD projector, sumber belajar, buku paket Al-Quran hadis kelas 10 MA, literatur perpustakaan atau link materi Quran dan hadis, dan buku siswa karya Saifullah Amin SPD tahun 2019 Al-Quran dan hadis. Kemudian pertemuan yang pertama, peserta didik memberi salam dan memberi siswa berdoa ya seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya. Gurunya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Kegiatan inti yakni kegiatan literasi. Peserta diberi motivasi dan pemahaman untuk melihat, mengamati, membaca buku siswa Al-Quran hadis. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi kualitas hadis sahih. Jadi kualitas hadis sahih secara musnad itu apa? Pertama ini saya terangkan ya apa? Di hadis sahih. Hadis sahih. Yang pertama itu apa? Dzobit. Dzobit. Kuat hafalane. Dzobit itu harus kuat hafalannya. Jika tidak kuat hafalannya, ya tidak dianggap hadis sahih. Jadi dianggapnya kualitas hadis itu kalau nggak ada dzobit ini ya bukan hadis sahih. Seperti itu, bukan menerangkan rincian atau definisi hadis sahih. Terus yang kedua, la ilat, tidak cacat. Nah, maksudnya tidak cacat itu ya dari segi mentalitas, dari segi belajarnya, terus kakek pola apa gae sing yang memusnahkan itu tidak cacat sedikit pun. Jadi mereka tidak cacat. Kemudian perantara dari Rasulullah, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara belajar, dan bagaimana cara menyampaikan kepada umat, itu tidak ada kecacatan sama sekali. Kemudian yang ketiga, Sayyid sama apa tadi ya? Keganjalan. Ya, keganjalan di sini yang dimaksud adalah hadis tersebut itu ada keganjalannya apa enggak sih ketika nanti disampaikan kepada umat. Ketika orang lain itu membaca atau menghafal hadis tersebut, apakah ada yang dinamakan keganjalan seperti itu. Misalnya ada hadis tentang ini ya, saya ada sebuah baca tentang hadis sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au yasbut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis riwayatnya yang sudah diriwayatkan tadi kan musnadnya hadis riwayat Muslim. Jadi seorang Bukhari dan Muslim ini adalah orang yang yaitu dzobit pertama, hafalannya kuat, terus ilat tidak cacat, kemudian yang sayyid yang tidak ada keganjalan sedikit pun. Dan matan hadisnya itu kan tentang berisi barang siapa yang ia itu beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah
ya memuliakan doifahu tamunya. Kemudian barang siapa yang ia beriman pada hari akhir, pada Allah, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Kemudian falyakul khairan aw yasmut, hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Di sini adalah yang namanya matan atau isi hadis. Dan perawinya siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah ini yang disebut dengan musnadnya, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Hurairah itu berkata, qala. Jadi langsung ke Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda. Dan isinya seperti ini seperti itu. Lah itu jelas Abu Hurairah orangnya itu dobit, kuat hafalannya, ilah tidak cacat dan saat tidak ada keganjaan sedikitpun, karena Abu Hurairah atau sebutan bapak kucing, yang memang beliau itu suka kucing ya, langsung belajar ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kecil dan seperti itu ya. Itu contohnya hadis sahih seperti itu. Kemudian critical thinking, berpikir kritis berkaitan dengan kualitas hadis. Pertanyaannya bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus dimulai berkaitan dengan materi kualitas hadis. Jadi harus seorang santri itu harus berpikir kritik. Oh, mana sih hadis sahih itu? Mana sih hadis yang palsu? Kan menunjukkan kualitas hadisnya. Kemudian kalau berhasil kerjasama, misalnya kerjasama ini antara modelnya lain, coba temukan hadis sahih di kitab Bulughul Maram misalnya seperti itu. Kemudian komunikasi. Jadi para mahasiswa itu mempersatukan hasil kerja kelompoknya. Ya, semua maju harus dipresentasikan. Mana sih hadis sahih, mana sih musnadnya, mana sih matanya, mana sih perawinya, seperti itu dan seperti itu. Kemudian yang pertama adalah kreativitas. Bagaimana seorang santri itu harus berkreativitas untuk menyampaikan hasil kerjasamanya pada teman-teman yang lain. Seperti itu. Kemudian penutup, guru bisa didik merefleksikan pengalaman belajar. Di pengalaman saya belajar itu bagaimana saya kasih motivasi pada para peserta didik baru, peserta didik saya. Kemudian penilaian hasil pembelajaran seperti lembar pengamatan, penilaian sikap. Jadi sikap itu kita nilai ya. Kemudian penilaian pengetahuan atau lembar kerja peserta didik. Bagaimana mereka kompetensinya, bagaimana kita tahu, bagaimana pada dasarnya kedepannya hadis sahih ini tingkat kepahamannya mereka itu berapa persen. Dari 100 anak yang paham 70%, nah itu sudah sangat luar biasa. Yang 30% belum paham gitu. Makanya kita harus ada namanya kolaborasi kerjasama gitu, seperti itu ya. Karena yang tahu pada dasar karakter seorang murid itu yang tahu ya gurunya. Oleh karena itu akan ada dukungan dan otomatis support dari orang tua, seperti itu. Sekian, terima kasih. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Jika benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.